Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharna, NIM 20203886231001. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Baik, langsung saja materinya, yaitu bagaimana perkembangan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Revolusi informasi telah mengubah sistem komunikasi dunia ini. Sebaran jaringan informasi yang tersimpan dalam internet membuktikan bahwa kini dunia kian luas. Tidak ada lagi batasan geografis yang menghalangi kita untuk berinteraksi dengan dunia global. Akses ke dunia global pun menjadi sangat mudah, efisien, dan fleksibel. Sumbangsi pemikiran dari dunia pendidikan telah melahirkan modernisasi di segala bidang kehidupan masyarakat di dunia saat ini. Kehadiran teknologi informasi telah meningkatkan kualitas dan keampuhan pendidikan itu sendiri, sebagaimana 4 pilar yang dicetuskan oleh UNESCO, antara lain learning to know, learning to do, learning to be, dan learning together. A. Pengaruh teknologi informasi terhadap perkembangan dan implementasi sistem pendidikan. Kemajuan teknologi informasi dunia sangat mempengaruhi rancangan dan implementasi sistem informasi pendidikan di masa yang akan datang. Yang menjadi pertanyaan besar adalah kesiapan para pendidik menggunakan kemajuan tersebut sesuai dengan kondisi objektif yang ada dalam lingkungan pendidikan. Pemilihan sistem yang mengikuti standar internasional merupakan pertimbangan utama dalam perancangan. Lingkungan organisasi pendidikan yang besar dan melibatkan bagian-bagian yang beragam pasti akan membawa ke arah rancangan yang sangat bervariasi untuk memenuhi kebutuhan bagian-bagian organisasi yang sangat tinggi variasinya. B. Perkembangan lingkungan komputasi. Pendistribusian sumber daya komputasi ke meja-meja pengguna dan kebebasan pengguna untuk memilih solusi yang paling optimal untuk menyelesaikan problem informasi merupakan tema mewarnai lingkungan komputasi di masa depan. Kemampuan grafis akan menjadi tolak ukur utama kemampuan sebuah arsitektur komputasi. Sistem komputer di masa depan juga diwarnai dengan kemampuan mengolah data multimedia seperti tekstual, grafis, dan suara yang menjadi dasar dari aplikasi-aplikasi dokumen sentri. Pengguna berinteraksi menggunakan graphical user interface, sedangkan virtual reality menganimasikan interaksi dan informasi yang dihasilkan sistem komputer kepada penggunanya. Ada 2 alternatif untuk menghadapi kemajuan teknologi informasi yang menghasilkan berbagai macam produk. Alternatif pertama adalah dengan menerapkan standar yang harus dipatuhi dalam pembangunan SIM atau Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Problema dari alternatif ini adalah sulit menentukan standar mana yang harus diikuti serta membatasi fleksibilitas pengguna. Namun, alternatif ini menguntungkan karena mengurangi masalah yang bervariasi. Alternatif kedua adalah membebaskan pengguna memilih apapun yang akan digunakannya. Alternatif ini akan menimbulkan masalah keruwetan integrasi yang memerlukan sumber daya yang tidak murah. Cara terbaik untuk mengatasi masalah yang timbul karena alternatif di atas adalah dengan mengikuti standar yang memungkinkan. Integrasi berbagai sistem mudah dilakukan, misalnya standar untuk sistem terbuka. Bagian-bagian dari perkembangan komputasi. Yang pertama yaitu isu konektivitas.
Konektivitas merupakan isu penting karena kebebasan pengguna untuk menentukan solusi optimal akan menimbulkan heterogenitas perangkat keras maupun perangkat lunak. Isu konektivitas ini dijawab dengan konsep open system yang mensyaratkan agar semua perangkat komputer mengikuti kaidah-kaidah yang disepakati bersama, yang memberikan fasilitas komunikasi antara sistem. Hampir sebagian besar penjual sistem informasi menerapkan standar IEEE POSIX untuk konektivitas dan portabilitas. Yang kedua yaitu sistem operasi. Sistem operasi dulu hanyalah merupakan interface antara lingkungan komputasi dan penggunanya. Tapi kini sistem operasi modern sudah mengambil alih juga dukungan terhadap pengembangan serta wajah aplikasi. Beberapa sistem operasi menggunakan graphical user interface dan beberapa lainnya bahkan menggunakan beberapa jenis sistem operasi menggunakan graphical user interface dan beberapa lainnya bahkan mulai memberikan kemampuan multimedia, teks, grafis, dan suara untuk memudahkan interaksi antara pengguna dan sistem komputer. Sistem operasi multitasking 32 bit yang memiliki kemampuan manajemen memori virtual dan memiliki sistem file yang handal merupakan konsep sistem operasi masa depan. Orientasi ke objek yang memberikan fasilitas sharing data antar program dan memungkinkan hubungan antar program aplikasi akan menjadi tren sistem operasi masa depan. Selain itu, sistem operasi juga berfungsi sebagai media pembentukan program baru dari komponen-komponen kecil yang merupakan perwujudan dari objek dalam sistem operasi. Yang ketiga yaitu perangkat lunak aplikasi dan standar user interface. Kemudahan pemakaian dituntut pengguna tidak hanya terhadap sistem operasi saja, tetapi juga terhadap program aplikasi. User interface standar seperti Common User Access atau System Application Architecture atau SCUA atau SAA dari IBM atau Microsoft adalah contoh user interface yang banyak diikuti oleh pembuat perangkat lunak yang memanfaatkan fasilitas Graphical User Interface atau GUI secara intensif yang didukung oleh sistem operasi. Dukungan sistem operasi modern juga memungkinkan interaksi dengan abstraksi yang makin tinggi. Yang keempat yaitu manajemen basis data. Sistem manajemen basis data merupakan komponen utama dari sebuah sistem informasi modern. Pada sistem heterogen, berbagai jenis sistem manajemen basis data akan saling terhubung, sehingga mampu saling berkomunikasi untuk mendukung sistem distribusi database. Untuk memenuhi konektivitas, para penjual sistem manajemen basis data memiliki dua alternatif. Yang pertama, membuat agar perangkat lunak manajemen basis data itu mengikuti aturan-aturan Open Database Connectivity atau ODBC. Alternatif kedua yaitu mempergunakan fasilitas agent yang diberikan oleh sistem operasi. Yang kelima, jaringan komunikasi data. Teknologi komunikasi data yang ada saat ini sudah memungkinkan berbagai jaringan yang berbeda-beda untuk menyatu dengan perantaraan berbagai alat seperti router dan gateway. Jaringan komunikasi data adalah merupakan alat yang diperlukan untuk menunjang konektivitas aplikasi teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, dalam sistem informasi akademik,
atau SIA meningkatkan kualitas sistem informasi akademik. Perkembangan teknologi informasi secara cepat dan dinamis saat ini mendorong pengelolaan pendidikan tinggi untuk menerapkan guna mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi. Yang kedua yaitu dalam sistem informasi manajemen atau SIM memperbaiki proses pembuatan keputusan. Sistem informasi akademik yang baik dapat memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan bagi para pimpinan universitas untuk mengambil tindakan. Integrasi data dalam sistem informasi akademik berbasis jaringan komputer memungkinkan untuk mengintegrasi data baik berupa stuk maupun data transaksi yang dilakukan dari berbagai terminal dalam lingkungan jaringan sistem. Motivasi untuk membangun sistem informasi akademik antara lain: yang pertama, kebutuhan akan sistem informasi akademik yang memadai untuk dapat mempercepat pengolahan data dan meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan. Yang kedua yaitu keefektifan pengolahan data yang berada pada beberapa tempat memerlukan transaksi yang cepat. Yang ketiga yaitu jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi yang cepat antara pimpinan, dosen, karyawan dengan menggunakan fasilitas email. Kesimpulannya yaitu perkembangan teknologi informasi dunia harus menjadi bahan pertimbangan dalam perancangan sistem informasi dalam lingkungan pendidikan. Tren teknologi informasi saat ini yang memberikan kebebasan kepada pengguna untuk memilih solusi teknologi yang optimal untuk mengatasi problem informatika merupakan langkah sebaiknya diikuti karena akan mengoptimalisasikan biaya, sumber daya, dan pemakaian teknologi. Sebuah jaringan komunikasi data yang baik merupakan fondasi utama dalam pembangunan sistem heterogen. Ini karena memfasilitasi integrasi, konektivitas, dan interoperabilitas sistem komputer yang berbeda. Baik, itulah tadi materi dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.